Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM kali ini di Kota Jakarta. Tanggal 11 November 2025 pukul 10 lewat ya teman-teman. Berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Ada patung Pak Jenderal Sudirman, Jenderal besar ya. Jadi ada 3 jenderal besar yang memperoleh bintang 5 ya. Bukan lagi bintang 4. Salah satu diantaranya adalah Bapak Jenderal Besar Sudirman. Kemudian yang lainnya ada Bapak Jenderal Besar Soeharto, HMS Soeharto, Haji Muhammad Soeharto yang sudah ditetapkan juga sebagai pahlawan nasional. Ada juga Bapak Nasution ya, Jenderal Besar Nasution. Jadi ada 3 besar, 3 jenderal besar, yaitu tadi Pak Sudirman, Pak Soeharto, dan Bapak Nasution, mantan Panglima ya, atau Kasat, Panglima ya, Panglima ABRI di masanya ya. Nah, Rudat FM berada di sekitar stasiun atau halte Duku Atas. Sekarang nih halte-halte non BRT-nya udah keren-keren nih teman-teman. Menjadi area promosi dan settingnya juga sangat eye catching ya teman-teman. Ini ada produk Nescafe di mana ada semacam esnya dan ngebul-ngebul juga nih teman-teman. Coba kita intip dari sisi sini ya, dari belakang dulu. Nah ini teman-teman, rasa ala cafe dari Nescafe. Ada Raisa ya. Coba kita lihat dari sisi depan. Jadi ini merupakan pendapatan non tiket tentu saja bagi barangkali Transjakarta ya, pengelola dari halte non BRT, halte Duku Atas. Sementara yang halte BRT di depan adalah halte Duku Atas 1. Nah ini teman-teman, Nescafe. Kita coba lihat dari sisi lain ya. Jadi Jakarta, terutama di koridor utama seperti Sudirman Tamrin ini menjadi tempat yang cocok untuk branding ya teman-teman. Coba kita berbalik. Nah ini dia teman-teman. Cobain dinginnya, rasa ala cafe. Dan modelnya atau ambasadornya adalah Raisa. Jadi rasa cafe sama Raisa mirip-mirip juga ya. Nah ini teman-teman, keren ya. Ada cerminnya juga nih. Jadi udah glowing gitu ya Jakarta. Merupakan pendapatan non tiket sepertinya untuk Transjakarta, di mana Transjakarta merupakan BUMD Jakarta ya, yang mengelola transportasi Jakarta, baik yang berupa bus, ada juga mini trans yang bus ukuran sedang, dan mikrotrans yang berupa minibus kecil ya teman-teman. Nah biasanya Rudat FM melihat untuk promo dari atau branding promo produk berada di sekitar GBK, di mana ada SCBD, Sudirman Central Business District, di mana kawasan bisnis utama di sekitar Jakarta Selatan ada di sana. Nah ini juga di BRT Transjakarta yang berada di tengah atau median jalan juga menjadi sasaran dari branding produk. Ada Cimory, Eat Milk. Jadi produk-produk yang ingin meluncing atau produk-produk baru ataupun branding baru ataupun image baru ya teman-teman. Ini sekarang banyak menyasar ke halte BRT yang berada di median jalan, juga non BRT seperti yang saat ini ya teman-teman. Nescafe. Mudah-mudahan sih hal tersebut mengindikasikan ada upaya perbaikan ekonomi ya teman-teman, terutama untuk sektor retail, sektor pariwisata, ataupun manufaktur, ataupun otomotif, ataupun konstruksi. Banyak ya kan sektor yang menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, yang itu akan menjadi jalan untuk penciptaan lapangan kerja. Semoga ada perbaikan ya. Terutama rejim Pak Prabowo ini kan sudah setahun ya, namun sepertinya agak-agak kurang impresif juga ya, terutama teruju dalam pertumbuhan ekonomi PDB atau GDP dari tahun 2025 yang sekarang sudah masuk ke kuartal keempat, namun hasil yang sudah diumumkan adalah sampai ke kuartal 3, di mana rata-ratanya masih
belum terpenuhi ya, 5,3% sesuai dengan target akhir dari tahun 2025. Saat ini hanya 4,87 di kuartal 1, kemudian 5,12 di kuartal 2, dan 5,04 di kuartal ketiga. Jadi kalau di rata-rata masih di bawah 5 ya. Iya benar, di bawah 5 mungkin ya. Nah, kita nantikan juga di akhir dari kuartal 4, sejauh mana pencapaian. Di sana ada barangkali mudik, ada juga perayaan Natal yang biasanya juga menjadi momentum untuk warga belanja. Semoga ya ada perbaikan. Terlalu lama Indonesia berada di zona yang maaf ya, hanya terlalu banyak pencitraan, di mana mega infrastruktur dibangun, tapi khusus untuk perekonomian masyarakat banyak terbengkalai, terutama di sektor tekstil yang banyak berguguran, kemudian baja yang impornya banyak ya, sehingga menggerus industri nasional. Kemudian juga barangkali kalau kita melihat Pak Purbaya ada berusaha menstop ya impor dari pakaian bekas. Nah, juga yang menjadi penghancur sektor garment atau tekstil dan produk tekstil ya. Salah satunya adalah distro, di mana waktu itu sebelumnya sempat masif distro, namun di era Pak Jokowi banyak sekali yang tumbang, termasuk juga industri tekstil dan turunannya. Ayo Indonesia bangkit, jangan terlalu banyak pencitraan, membangun infrastruktur yang tidak penting, yang menyebabkan akhirnya mangkrak, dan sumber daya ekonomi juga terserap, di mana salah satu dari komponen dari belanja pemerintah sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi sebesar kontribusinya 7% di kuartal ketiga ini. Harusnya menjadi salah satu pendorong kebangkitan ekonomi bila mana penggunaan dan korupsinya tidak masif. Jadi penggunaan tepat dan korupsi juga tidak masif, sepertinya harusnya bisa mendorong ekonomi, selain juga konsumsi masyarakat yang porsinya cukup besar, sangat besar bahkan sekitar 53%. Jadi jangan mengandalkan konsumsi masyarakat yang sedang lemah ya teman-teman. Jadi pemerintah juga bisa berkontribusi banyak maksud saya melalui belanja pemerintah. Nah, sudah di-endorse oleh Pak Purbaya Yudhisadewa, Menteri Keuangan baru, di mana juga Pemda-Pemda yang masih menyimpan dananya di Bank Sentral diendapkan untuk mendapatkan feedback berupa suku bunga. Semoga saja bila memang sudah dianggarkan dalam bentuk APBD, tentu saja harus dibelanjakan tepat waktu. Oke teman-teman,